Pernahkah kalian melihat seekor kucing jatuh? Ada sesuatu yang begitu memesona, bahkan terasa seperti di luar nalar. Seolah-olah hanya dalam beberapa detik itu, mereka meniadakan hukum fisika, selalu berhasil mendarat dengan anggun menggunakan keempat kakinya. Dari mana mereka mendapatkan kekuatan super ini? Apakah ini sihir, naluri, atau ada hal lain? Hari ini, kita akan berperan sebagai fisikawan, sekaligus ahli biologi untuk memecahkan salah satu misteri tertua tentang kucing. Kita akan bongkar habis, secara harfiah sampai ke tulang belulangnya, apa yang sebenarnya terjadi pada kucing saat ia jatuh. Dan saya janji, setelah menonton video ini sampai selesai, kalian akan melihat tetangga berbulu Anda dengan cara yang sama sekali berbeda, menyadari betapa rumit dan sempurnanya mekanisme biologis yang sedang mendengkur di pangkuan Anda. Ngomong-ngomong, apakah kucing kalian pernah memamerkan aksi akrobatik yang luar biasa? Ceritakan kisah yang paling tidak masuk akal di kolom komentar. Sebelum kita benar-benar mendalami fisika di baliknya, mari kita sejenak mundur ke masa lalu. Pertanyaan ini ternyata tidak hanya membuat bingung para pemilik kucing modern. Para pemikir terhebat selama berabad-abad dibuat pusing oleh fenomena ini. Ilmuwan abad ke-19, seperti James Clerk Maxwell, benar-benar kebingungan. Sebab, menurut hukum mekanika klasik, sebuah benda yang tidak berputar saat mulai jatuh tidak mungkin bisa mulai berputar dengan sendirinya di udara. Ini tampak mustahil, sebuah paradoks. Terobosan baru-baru terjadi pada tahun 1894 berkat seorang ilmuwan dan fotografer asal Prancis bernama Etienne Jules Marey. Dengan menggunakan kronofotografi, nenek moyang dari sinema modern, ia berhasil merekam jatuhnya kucing tersebut, bingkai demi bingkai. Dan apa yang ia saksikan mengubah selamanya pemahaman kita tentang akrobatik kucing. Dunia untuk pertama kalinya melihat sihir ini dalam gerakan lambat dan menjadi jelas bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hukum fisika. Yang ada hanyalah pemanfaatan hukum tersebut secara jenius. Jadi, mari kita bahas dulu mitos yang paling umum yang dipercaya banyak orang. Mitosnya adalah, ini hanya insting bawaan, mereka sudah bisa melakukannya sejak lahir. Kedengarannya logis, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Lebih tepat jika kita menyebutnya sebagai refleks meluruskan diri, righting reflex. Ini memang kemampuan bawaan, tapi kemampuan ini tidak langsung aktif hanya dengan menjentikkan jari sejak hari pertama kehidupan. Anak kucing harus mempelajarinya dan mengasahnya. Refleks ini baru mulai terlihat saat anak kucing berusia 3 hingga 4 minggu dan baru benar-benar terasa sempurna di usia sekitar 7 minggu. Artinya, ini adalah keterampilan yang kompleks, yang membutuhkan pelatihan sistem saraf dan sistem otot mereka. Ini bukan sekadar jatuh biasa, melainkan rangkaian gerakan yang sangat kompleks, yang dilakukan hanya dalam sepersekian detik. Bayangkan seorang pesenam olimpiade yang melakukan salto. Nah, kucing Anda melakukan hal yang mirip setiap kali mereka jatuh dengan canggung dari sofa. Dan di balik refleks ini, dasarnya bukanlah hal mistis, melainkan sistem sensorik yang bekerja dengan sangat sempurna. Bagaimana sih seekor kucing bisa tahu mana yang atas dan mana yang bawah? Padahal dia sedang jatuh bebas dengan mata tertutup. Jawabannya tersembunyi jauh di dalam telinga bagian dalamnya. Di sana terletak organ yang luar biasa, yaitu sistem vestibular atau alat keseimbangan. Kita bisa membayangkannya sebagai giroskop biologis yang sangat presisi. Sistem ini terdiri dari jaringan saluran dan ruang kecil yang berisi cairan. Saluran-saluran ini dipenuhi oleh sel-sel rambut yang sangat sensitif. Setiap perubahan posisi kepala, percepatan atau putaran akan menyebabkan cairan di saluran-saluran ini bergerak dan mengiritasi sel-sel rambut tersebut. Sinyal-sinyal ini langsung dikirim ke otak, memberitahukan posisi tubuh yang tepat di ruang angkasa dengan kecepatan yang luar biasa. Sistem inilah yang memberikan data awal bagi kucing untuk melakukan manuvernya. Ia seolah berkata, "Perhatian, kita sedang jatuh dalam posisi terbalik, saatnya bertindak." Tanpa sistem navigasi ini, semua aksi akrobatik berikutnya akan menjadi mustahil. Inilah langkah pertama dan paling krusial dalam rantai proses bertahan hidup seekor kucing. Sekarang, kita akan membahas inti dari misteri ini, yakni hukum fisika yang tampaknya dilanggar oleh kucing. Hukum itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Sederhananya, hukum ini menyatakan bahwa jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda yang berputar, total putarannya akan tetap konstan. Contoh paling jelasnya adalah peseluncur es. Ketika ia berputar dengan tangan terentang, kecepatannya tertentu.
Tetapi, begitu ia menarik lengannya ke tubuh, ia akan mulai berputar jauh lebih cepat. Meskipun masanya tidak berubah, momen inersianya berubah. Untuk menjaga total momentum sudut tetap utuh, kecepatan putarannya meningkat. Nah, masalahnya dengan kucing berbeda. Kucing mulai jatuh tanpa putaran awal sama sekali. Momentum sudutnya adalah nol. Jadi, bagaimana ia berhasil membalikkan badan di udara? Padahal ini berarti menciptakan putaran dari nol. Paradoks inilah yang membingungkan para ilmuwan. Sampai akhirnya mereka mulai melihat kucing bukan sebagai satu kesatuan benda padat. Inilah trik jenius yang dianugerahkan alam kepada kucing. Alih-alih berusaha memutar seluruh tubuhnya, sekaligus kucing membagi dirinya menjadi dua bagian yang seolah-olah terpisah. Langkah pertama, ia meliukkan tubuhnya di bagian pinggang, hampir membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Hal ini memungkinkan separuh bagian depan dan belakang tubuhnya berotasi secara independen di sekitar sumbu yang berbeda. Inilah poin krusialnya. Ia dapat mengakali hukum kekekalan momen sudut dalam pemahaman yang paling mendasar. Kita tidak lagi berhadapan dengan satu objek, melainkan sebuah sistem yang terdiri dari dua bagian tubuh yang terhubung oleh tulang belakang yang sangat lentur. Momen sudut total dari keseluruhan sistem memang tetap nol. Namun, ini sama sekali tidak menghalangi masing-masing bagian untuk berputar pada arah yang berlawanan, sehingga terjadi saling kompensasi. Bayangkan Anda berada di ruang angkasa dalam kondisi tanpa bobot. Anda tidak akan bisa membalikkan badan hanya dengan mengayunkan tangan. Tetapi apabila Anda memutar tubuh bagian atas ke satu arah dan tubuh bagian bawah ke arah sebaliknya, Anda akan dapat mengubah orientasi Anda. Kucing melakukan hal yang sama persis, hanya saja jauh lebih elegan dan efisien. Mari kita bedah gerakan akrobatik ini selangkah demi selangkah. Begitu kucing meliuk, ia mulai memfokuskan gerakan pada bagian depan tubuhnya. Agar dapat memutar bagian depan ini secepat mungkin, kucing harus mengurangi momen inersia bagian tersebut. Apa yang ia lakukan? Ia menarik erat kedua kaki depan ke arah tubuh, merapatkannya ke dada. Persis seperti seorang skater es yang merapatkan tangan untuk menambah kecepatan putaran. Dengan memperkecil radius putar bagian depan, kucing dapat memutarnya ke arah yang diinginkan menuju tanah dengan upaya yang minimal. Ini adalah manuver putar balik yang sangat cepat dan efektif. Pada saat krusial ini, otaknya yang telah menerima input dari sistem vestibular sudah tahu persis kemana arah putaran yang harus dilakukan. Otot leher dan bahunya segera berkontraksi, dan dalam sekejap, kepala serta kaki depan sudah menghadap ke bawah, bersiap menyambut permukaan. Ini adalah fase pertama dari balet rumit tersebut, dan seluruhnya terjadi hanya dalam sepersekian detik saja. Tunggu sebentar, jika bagian depan berputar ke satu arah, maka sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut, bagian belakang pasti harus berputar ke arah yang berlawanan. Benar? Ya, memang begitu. Dan kucing memanfaatkan prinsip ini dengan kecerdikan yang luar biasa. Untuk meminimalkan putaran bagian belakang ke arah yang salah, ia melakukan kebalikan total dari apa yang dilakukannya pada bagian depan. Ia melebarkan kaki belakangnya selebar mungkin, merentangkannya ke samping. Dengan cara ini, ia meningkatkan momen inersia paruh belakang tubuhnya. Apa dampaknya? Ini berarti, untuk momentum sudut yang sama, yang berfungsi mengimbangi putaran bagian depan, bagian belakang akan berputar dengan sudut yang jauh lebih kecil. Artinya, sementara bagian depan berputar cepat 180 derajat, bagian belakang hanya berputar balik dengan santai, hanya beberapa puluh derajat saja. Sangat jenius, bukan? Baik, mari kita rangkai gambaran ini bersama-sama. Bagian depan tubuh, dengan kaki yang ditarik rapat, berputar dengan cepat dan menempati posisi yang seharusnya. Sementara itu, bagian belakang, dengan kaki yang direntangkan lebar, berputar perlahan dan agak ogah-ogahan ke arah yang berlawanan, namun hanya pada sudut kecil. Total momentum sudut dari sistem kucing tetap nol, hukum fisika tidak dilanggar. Namun hasilnya sudah terlihat jelas. Kepala dan kaki depannya kini sudah menghadap ke bawah. Kucing itu telah memenangkan separuh pertama pertarungannya melawan gravitasi. Pada titik ini, posisinya di udara menyerupai bentuk L terbalik, melayang di udara. Namun, pekerjaan belum selesai. Bagian belakang tubuhnya masih berada pada posisi yang keliru. Kini, kucing harus melakukan manuver yang sama, namun dengan urutan terbalik demi meluruskan separuh kedua tubuhnya. Inilah babak kedua dari pertunjukan akrobatik udaranya. Setelah bagian depan tubuh berhasil distabilkan dan menghadap ke bawah,
kucing mengubah strategi. Ia melakukan hal yang berlawanan. Kaki depannya direntangkan ke depan, yang secara signifikan meningkatkan momen inersianya. Sementara itu, kaki belakangnya justru ditarik ke arah perut, sehingga momen inersianya menjadi jauh lebih kecil. Apa yang terjadi selanjutnya? Kucing mulai memutar bagian belakang tubuh agar sejajar dengan bagian depan yang sudah stabil. Karena momen inersia bagian belakang tubuh kini kecil, bagian ini berputar dengan sangat cepat. Sementara bagian depan, dengan momen inersia yang besar, hanya bergeser sedikit ke arah yang berlawanan, sekadar untuk mengkompensasi gerakan tersebut. Hasilnya, kaki belakang cepat menyusul posisi kaki depan, dan seluruh tubuh kucing pun lurus, mengambil posisi pendaratan yang sempurna, punggung di atas, kaki di bawah. Seluruh proses yang sangat kompleks ini, yang kita uraikan dalam beberapa bagian, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik bagi si kucing. Tentu saja, semua aksi luar biasa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa struktur kerangka kucing yang unik, dan inti dari semuanya adalah tulang punggungnya yang luar biasa lentur. Manusia hanya punya 33 ruas tulang belakang, sementara kucing memiliki lebih dari 50 ruas, termasuk tulang-tulang di ekornya. Dan yang lebih krusial, cakram di antara ruas tulang belakang kucing jauh lebih elastis dibandingkan milik kita. Hal ini memberikan mereka kebebasan bergerak yang sungguh menakjubkan. Tulang punggung kucing bisa meliuk dan memutar ke segala arah, suatu hal yang tak terbayangkan bagi manusia. Kelenturan inilah yang memungkinkan kucing menekuk hampir separuh badannya di udara dan memutar kedua bagian tubuhnya secara independen. Jika kucing memiliki tulang punggung sekaku manusia, refleks meluruskan diri itu akan mustahil secara fisik. Jadi, lain kali Anda melihat kucing meliuk-liuk dalam posisi yang tidak masuk akal, ingatlah, Anda sedang menyaksikan keajaiban rekayasa evolusioner. Ada satu lagi detail kecil, namun sangat penting dalam anatomi kucing, yang memainkan peran krusial dalam aksi akrobatik ini, yaitu ketidaksempurnaan tulang selangka, klavikula, mereka. Pada manusia, tulang selangka adalah tulang panjang yang menghubungkan bahu dengan tulang rusuk secara kaku. Namun pada kucing, tulang selangka hanyalah tulang kecil yang bebas bergerak, tidak terhubung dengan tulang-tulang lainnya. Apa keuntungannya? Hal ini memberikan mobilitas luar biasa pada sabuk bahu mereka. Kucing dapat memampatkan dada dan menyelinap melalui celah yang sangat sempit. Tapi, dalam konteks manuver di udara, ini memungkinkan kucing memutar bagian depan tubuhnya dengan lebih bebas dari bagian belakang. Bahu mereka tidak dibatasi oleh struktur tulang yang kaku, sehingga menambah beberapa derajat kebebasan ekstra untuk melakukan manuver berputar. Ini adalah satu lagi bagian kecil yang melengkapi gambaran keseluruhan, yang membuat mekanisme pendaratan kucing menjadi begitu sempurna dan terasah. Lalu, bagaimana dengan ekor? Banyak yang percaya bahwa ekor adalah instrumen utama, semacam kemudi yang digunakan kucing untuk mengontrol arah saat jatuh atau melompat. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling umum. Ya, ekor memang terlibat dalam proses tersebut, tetapi perannya hanyalah pendukung, bukan yang utama. Ekor bekerja sebagai penyeimbang untuk melakukan penyesuaian halus dan mencapai stabilisasi akhir. Dengan memutar ekor ke satu arah, kucing bisa membantu badannya berputar ke arah yang berlawanan. Namun sebagian besar pekerjaan pengubahan posisi dan koreksi dilakukan oleh tulang belakang dan keempat kakinya. Bukti terbaik untuk argumen ini adalah ras kucing yang tidak berekor, seperti kucing Manx. Mereka mampu melakukan refleks meluruskan diri saat jatuh sama piawainya dengan saudara mereka yang memiliki ekor panjang. Jadi, ekor lebih merupakan sistem penyeimbang akhir, sentuhan penyempurna bagi mekanisme yang sudah ideal, dan sama sekali bukan mesin penggerak utamanya. Penting untuk dipahami bahwa refleks luar biasa ini bukanlah solusi ajaib, panacea, dan membutuhkan waktu untuk beraksi. Dan waktu yang dibutuhkan saat jatuh sangat bergantung pada ketinggian tempat ia terjatuh. Para ilmuwan memperkirakan, agar kucing dapat berputar penuh 180 derajat, ia harus melayang setidaknya sejauh 30 cm. Ini berarti jatuh dari ketinggian yang sangat rendah, misalnya dari bangku pendek, atau jika kita menjatuhkannya langsung dari pelukan, justru bisa sangat berbahaya. Ia tidak akan punya cukup waktu untuk menyelesaikan manuvernya dan bisa-bisa malah membentur lantai dengan canggung, menggunakan sisi tubuh atau punggungnya. Paradoksnya, jatuh dari meja bisa lebih aman bagi kucing dibandingkan jatuh dari kursi. Ini semua bergantung pada sepersekian detik berharga yang diperlukan sistem saraf dan ototnya untuk bereaksi dan bekerja. Sekarang,
Mari kita bahas paradoks unik yang berhubungan dengan jatuh dari ketinggian. Logikanya, semakin tinggi tempat jatuh seharusnya semakin berbahaya. Ini memang benar, tapi hanya sampai batas tertentu. Para dokter hewan menyebut fenomena ini sebagai high-rise syndrome atau sindrom ketinggian. Penelitian menunjukkan bahwa kucing yang jatuh dari ketinggian, misalnya di bawah lantai 7, cenderung mengalami cedera yang sangat parah. Namun, anehnya, kucing yang jatuh dari lantai yang lebih tinggi, antara lantai 7 hingga lantai 32, justru sering selamat dan bahkan hanya mengalami luka yang tidak terlalu serius. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada fenomena fisika lain, yaitu kecepatan terminal. Ini adalah kecepatan di mana gaya hambat atau gaya gesek udara menyeimbangkan gaya gravitasi, sehingga tubuh berhenti mengalami percepatan. Untuk seekor kucing, kecepatan terminal ini berada di kisaran 100 km per jam. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi ketika kucing mencapai kecepatan terminal tersebut? Batas kecepatan ini biasanya dicapai saat ia jatuh dari ketinggian sekitar 5 hingga 7 lantai. Sensasi percepatan seketika menghilang. Organ keseimbangan, vestibular, berhenti mengirimkan sinyal panik ke otak yang menandakan percepatan jatuh. Pada titik inilah, kucing menjadi rileks. Ia berhenti panik, beralih dari mode manuver aktif ke mode meluncur atau melayang. Kucing itu kemudian meregangkan kaki-kakinya ke samping, mengubah bentuk tubuhnya menyerupai tupai terbang atau parasut hidup. Posisi ini secara maksimal meningkatkan hambatan udara, semakin memperlambat laju jatuhnya. Dan yang paling penting, postur ini mendistribusikan kekuatan benturan pendaratan ke area permukaan tubuh yang lebih luas. Jadi, alih-alih benturan terpusat hanya pada kaki, energi pendaratan akan diserap dan diredam oleh seluruh tubuhnya. Komponen terakhir dari sistem ini adalah sasis yang ideal. Meskipun sudah berputar dan melambat dengan sempurna, benturan ke tanah tetap terasa kuat. Disinilah kaki kucing menunjukkan kehebatannya. Kaki-kaki itu bukan sekadar anggota tubuh, melainkan peredam guncangan yang sangat sempurna. Kucing memiliki kaki yang sangat kuat dan berotot, dan sendi-sendinya sangat fleksibel. Saat mendarat, kucing tidak akan pernah menjatuhkan diri dengan kaki lurus. Mereka menekuknya di semua sendi, meregangkan proses perlambatan tersebut dalam waktu yang lebih panjang. Cara kerjanya mirip dengan suspensi pada mobil. Energi benturan tidak merusak tulang, melainkan diserap dan disalurkan oleh otot dan tendon. Inilah alasan mengapa kucing bisa melompat dari ketinggian yang berkali-kali lipat dari tinggi badannya, tanpa mengalami cedera sedikitpun. Ini adalah sentuhan final dalam sistem bertahan hidup mereka saat jatuh. Namun, di balik semua mekanisme luar biasa ini, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Kucing itu tidak kebal. Refleks meluruskan badan itu bukanlah jaminan keamanan, melainkan hanyalah mekanisme yang meningkatkan peluang mereka untuk selamat. Jatuh, terutama di permukaan keras seperti aspal, tetap bisa menyebabkan cedera serius. Bagian yang paling sering terluka adalah rahang, gigi, paru-paru, dan kaki-kaki mereka, yang disebut sindrom ketinggian, high-rise syndrome. Tidak membatalkan hukum fisika, dan bahkan pendaratan yang sempurna dengan posisi kaki terbuka dari ketinggian pun bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, jangan pernah coba-coba bereksperimen atau berharap pada mitos 9 nyawa yang dimiliki hewan peliharaan Anda. Pemasangan jaring pengaman di jendela bukanlah kemewahan atau sekadar iseng, melainkan kebutuhan vital bagi kucing yang tinggal di apartemen di atas lantai 1. Kemampuan super mereka tidak lantas membuat mereka abadi. Kita sudah bahas bahwa kemampuan ini tidak sepenuhnya bawaan, dalam arti bukan sesuatu yang langsung dikuasai sejak lahir. Mereka secara aktif mempelajarinya. Anak-anak kucing mengamati induknya, bermain satu sama lain, berguling-guling, dan terjatuh. Setiap kali mereka terjatuh, itu adalah sebuah sesi latihan. Otak belajar memproses sinyal dari sistem vestibular lebih cepat, sementara otot-otot belajar bereaksi dengan lebih cepat dan tepat. Ini adalah keterampilan neuromuskular yang rumit dan sangat membutuhkan praktik. Inilah mengapa anak kucing kecil yang belum mengasah refleks ini jauh lebih rentan ketika mereka jatuh. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa yang kita lihat bukanlah semacam kekuatan mistis, melainkan hasil dari jutaan tahun evolusi, ditambah dengan beberapa minggu pelatihan individu bagi setiap anak kucing. Ini adalah penguasaan yang diasah hingga sempurna, bukan keajaiban yang diberikan sejak lahir. Menariknya, studi tentang fenomena kucing ini ternyata punya aplikasi di bidang-bidang yang sama sekali tidak kita duga.
Terinspirasi oleh manuver kucing, para insinyur dan ahli robotika kini mengembangkan robot yang mampu mengubah orientasinya di ruang angkasa tanpa bantuan eksternal. Hal ini sangat berguna untuk robot yang bekerja di lingkungan nirbobot atau di medan yang sulit. Selain itu, prinsip-prinsip yang digunakan kucing untuk mengubah arahnya bahkan diterapkan dalam dunia teknologi ruang angkasa. Contohnya, untuk memutar satelit atau stasiun luar angkasa tanpa perlu menggunakan bahan bakar pendorong yang mahal. Dengan memanfaatkan roda gila atau flywheels dan komponen internal yang bergerak, suatu perangkat dapat mengubah posisinya sambil tetap mempertahankan total momentum sudutnya pada nilai 0. Jadi, kucing Anda tanpa menyadarinya telah memberikan sejumlah ide cemerlang dalam bidang teknik kepada umat manusia. Jadi, mari kita rangkum. Kemampuan kucing mendarat dengan kaki tegak bukanlah sebuah keajaiban, melainkan sebuah pertunjukan luar biasa yang diatur oleh evolusi dengan fisika dan biologi sebagai pemeran utamanya. Semuanya dimulai dari giroskop presisi tinggi di telinga bagian dalam, yang berfungsi memberikan sinyal atau perintah untuk bertindak. Selanjutnya, tulang belakang yang sangat fleksibel mulai berperan, memungkinkan tubuh terbagi menjadi dua bagian yang seolah-olah bergerak independen. Dengan memanfaatkan hukum kekekalan momentum sudut, kucing dengan cerdik memanipulasi momen inersia dari separuh tubuh depan dan belakang. Caranya, mereka melipat dan merentangkan kaki-kaki mereka untuk memutar balik posisi tubuh di udara. Dan di tahap akhir, kaki-kaki yang kuat dan lentur berfungsi sebagai peredam kejut yang meredam benturan saat menyentuh tanah. Ini adalah mekanisme yang rumit, terasa sempurna, dan nyaris ideal. Meskipun begitu, mekanisme ini tidak serta-merta membuat kucing menjadi kebal atau tak terkalahkan. Ini hanyalah salah satu bukti tambahan betapa menakjubkan dan kompleksnya makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan kita. Hal yang paling mencengangkan dari kisah ini bukanlah sekadar keberadaan mekanisme itu, melainkan kecepatan dan sifat otomatisnya. Coba bayangkan. Setiap kali kucing Anda terpeleset dengan canggung atau jatuh dari sandaran kursi, otaknya melakukan perhitungan fisik yang sangat rumit hanya dalam sepersekian detik. Ia menganalisis posisi tubuh di udara, menghitung urutan kontraksi otot yang dibutuhkan untuk memutar dua bagian tubuhnya pada kecepatan yang berbeda dan berlawanan arah, lalu menjalankan rencana itu seketika. Untuk memecahkan teka-teki ini, diperlukan waktu berabad-abad bagi umat manusia. Meskipun memiliki pikiran-pikiran yang paling cemerlang, bahkan harus menciptakan kamera berkecepatan tinggi. Sementara itu, kucing menyelesaikannya secara naluriah, sambil lalu saat ia terjatuh dari ketinggian hanya 1 meter. Bukankah ini alasan yang kuat untuk menaruh rasa hormat tak terbatas pada jenius biomekanik berbulu ini? Jadi, kini Anda sudah tahu seluruh kebenarannya. Di balik gerakan anggun kucing yang tampak ajaib, sebenarnya ada perhitungan fisika yang dingin dan kesempurnaan evolusi. Resep kekuatan super kucing itu adalah sistem vestibular yang sempurna, tulang punggung yang super lentur, pemanfaatan cerdas hukum kekekalan momentum sudut, serta kaki yang berfungsi sebagai peredam kejut. Ini bukan soal 9 nyawa, melainkan 1 nyawa, namun dilindungi dengan sangat baik oleh solusi rekayasa alam yang jenius. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda sama seperti saya, kini semakin menghargai kucing Anda, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan pembahasan ilmiah terbaru dari dunia hewan. Dan sekarang, pertanyaan utama untuk Anda. Menurut Anda, kekuatan super hewan apalagi yang pantas kita bedah secara mendetail seperti ini? Tuliskan ide-ide terliar Anda di kolom komentar, dan mungkin saja topik Anda itulah yang akan menjadi dasar untuk video kami berikutnya.